Mosok Indonesia negara maritim impor garam. Pemerintah ya saya mau ini, gimana ini untuk kedepannya kita punya pantai sepanjang ini, mosok kita nggak bisa menghasilkan garam. Itu kan termasuk produk unggulan juga kalau kita bisa. Nama saya Purnama, tapi teman-teman manggil ini Capung juga. Saya usaha bikin garam di pantai Tanggul Tirto, Kuaru, Poncosari, Serandakan, Bantul. Sejarah itu memang dulu mbah-mbah saya itu juga petani garam, tapi yang caranya sirat. Orang-orang yang tua-tua seumur ibu saya udah tahu dan cerita kalau itu memang di sini pusatnya garam. Tahun-tahun itu 60-an sampai 65 atau berapa itu memang produksi garam di sini. Kalau sirat itu dari air laut ditebar di pasir, nunggu sampai kering, habis itu pengkristalan yang kering ditarik, disaring airnya. Kalau orang sini ngasih nama itu bleng, baru dimasak sampai berjam-jam baru jadi garam, tapi langsung garam mateng itu bisa untuk konsumsi langsung. Kalau sekarang udah nggak ada, tinggal cerita ini saya yang melanjutkan tapi udah beda caranya. Kita udah dikit-dikit pakai teknologi, udah pakai plastik HDPE, udah pakai plastik UV yang untuk nutup yang greenhouse-nya. Dulu sempat ragu, bener atau enggak ini bikin garam kayak gini. Saya ragu juga, tapi ada temen yang dari Kebumen yang udah bikin, saya dikasih ilmu, mendukung saya sepenuhnya sampai dibikinin tunnel kayak gini, jumlahnya 6. Rasanya juga bingung ini, nggak tahu gimana caranya, tapi kalau udah jalan nanti saya kasih tahu caranya, nggak usah bingung. Ntar 1 minggu sekali Mas Iwan tuh kesini ngasih ilmunya, ngasih cara-caranya, bagaimana cara bikin garam itu. Ini garam krosok untuk sementara, untuk saya masuknya ke peternak dan ke petani atau perikanan. Kalau untuk petani untuk menghilangkan jamur. Tuh, kalau untuk di peternakan itu untuk bahasa orang sini ngombor. Kalau untuk perikanan yang kena jamur juga, untuk ikan-ikan yang kena jamur itu dikasih garam krosok. Kalau untuk konsumsi harus diolah lagi. Kedepannya memang kalau kita punya teknologi, punya ilmu, ada yang membimbing, insya Allah kita ke sana arahnya. Nah, kedepannya kan kita pengen lebih maju itu. Ini untuk penjualan sementara kita yang ngambilin pedagang-pedagang lokal. Untuk di store-store ke warung-warung atau ke pedagang-pedagang pakan sementara. Untuk ada yang ngambil dari ini yang bikinin telur asin, itu ada. Ini mulai 2023 kalau panen udah lebih dari 6 kali, bisa sampai 7-8 kali ini sekitar. Ya untuk satu tunnel itu kan bisa menghasilkan 2-3 kintal, tapi enggak langsung sekali panen, sekali tarik, sekali garuk, enggak. Tapi kita garuk pertama, nunggu kering airnya, nanti keduanya kita lagi sampai 4-5 kali kita dapat. Ini paling 2 kintal sampai 3 kintal untuk sementara ini. Enggak langsung kayak panen padi kita, sekali panen enggak, sekali panen enggak bisa habis, tapi sampai beberapa kali. Saya alami semua. Kita enggak pernah zat kimia, enggak kenal saya, belum pernah saya kenal dari air laut dan prosesnya cuman panas matahari. Kemarin udah ada yang nanya zat kimia apa, saya nggak tahu, organik semua. Ya itu kalau garam berkualitas itu jelas dari airnya. Airnya harus bersih, dari air yang bersih, kualitasnya pasti garamnya putih, bersih itu. Kualitasnya itu yang pertama itu. Kalau yang untuk kandungannya saya belum tahu, tapi untuk rasa memang kita lebih asin. Garam ada 3 kali 4 kali tarian pakai garuk itu kan. Yang pertama itu kualitas nomor 1, kedua juga masih, ya, ketiganya itu udah lembut. Yang ketiganya habis lembut itu ada yang keempat itu udah campur, ada ini zat-zat apa ya itu yang warnanya coklat atau plankton mati ya saya nggak tahu itu kan. Itu memang saya tidak dijual untuk
keluar itu udah apa ya, sisa atau residu juga itu. Prosesnya awal kita pompa air laut, itu kan kita bikin sumur resapan di pinggir pantai. Kalau kita langsung sedot di pantai nggak bisa, memang sini kan ombaknya gede, jadi kalau kita masang pipa atau selang spiral nggak bisa, kita harus bikin sumur resapan di pinggir pantai. Habis itu kita tarik pakai pompa, kita masukkan ke bak pertama, itu bak tandon, itu biar tambah tua kadar garamnya. Tuh, habis itu dipindah ke kolam nomor 1, itu kan 2 minggu, ke kolam nomor 2 2 minggu, ke kolam nomor 3 2 minggu, seterusnya sampai ke kolam 5 dan 6 untuk pengkristalan. Jadi di situ udah jadi garam. Bahasa orang sini kerasa atau krosok itu ya, garam mentah tapi yang putih. Yang kolam tadi yang pertama diisi lagi, jadi untuk rotasi. Di sini gendalanya beda sama Pantura. Pantura lebih panas, kadar garamnya lebih tinggi, tapi produknya beda. Kalau sini kan memang anginnya kenceng. Kalau sini kan samudra, jadi lautnya lepas langsung dari samudra. Memang penguapan cepat yang di Pantura, tapi prosesnya cepat sana juga. Kalau sini kan lama prosesnya itu. Apalagi musim hujan, udah 1 minggu nggak ada panas matahari. Itu kendalanya di situ. Kendala yang lain kurangnya teknologi. Alhamdulillah dengan adanya ini menopang kehidupan juga. Tambah yang jelas untuk biaya rumah tangga kita didukung, kita dapat tambahan dari ini. Jelas itu. Memang itu yang saya kedepannya memang untuk ekonomi. Biar naik ekonominya, nggak cuma itu terus. Kedepannya kan kita cerah, insya Allah cerah. Mosok Indonesia negara maritim impor garam. Kita punya orang tua, istilahnya pemerintah ya, saya mau ini. Gimana ini untuk kedepannya, khususnya di Bantul kita punya pantai sepanjang ini 3 kecamatan. Dari Kretek, Sanden sampai Serandaan, mosok kita nggak punya bisa menghasilkan garam. Itu kan termasuk produk unggulan juga kalau kita bisa. Harapan kita sekarang baru pribadi, harapan kita punya ini dari pemerintah ada dukungan. Nggak cuma dukungan tapi juga modal lah. Itu modal bentuk apa atau simpanan, pinjaman lunak atau gimana, apalagi kalau hibah. Itu yang saya cari itu. Ya untuk kedepannya kita nggak cuman bikin garam ini, kalau bisa kita bikin pabrik di sini. Biar garam itu memang ada di sini, harga stabil, dan kita mengangkat ekonomi yang jelas itu. Kedepannya kayak gitu. Kita nggak cuman produksi garam krosok, tapi juga kita produksi garam untuk konsumsi. Ini sementara kan baru 6 tunnel, kalau bisa kedepannya jadi 6.000 tunnel itu sepanjang pantai selatan. Kita didukung dengan pariwisata dan JLS, jembatan Pandan Simo, itu kan kita ada dukungan. Jadi kita kan ini kan sekalian wisata edukasi juga kalau garam. Bisa dari anak sekolah-sekolah bisa juga. Saya pesan untuk anak-anak muda, jangan lihat yang glamor-glamor, tapi kita kembali lagi lah ke kita. Kita orang desa, orang Indonesia, apalagi mbah-mbah kita juga dulu pembuat garam. Mari kita buat garam untuk menopang kehidupan ekonomi kita juga dan untuk melestarikan budaya kita. Mosok kita orang Indonesia garam aja impor itu. Oke teman-teman, kalau ada yang mau belajar sama diskusi, kita bisa ngopi-ngopi di Pantai Tanggul Tirto. Kita satu area di Tanggul Tirto. Atau bisa menghubungi saya lewat WA saya 0882 2175 5993. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe Cap Capung dari Capung.